Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, bertemu kembali dengan Yetstun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Sobat-sobat sejarah, terima kasih yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Sobat-sobat sejarah, kita akan bahas tentang kerajaan yang besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Singosari, dengan tema kudeta berdarah di Tumapel. Apa itu kudeta? Yaitu pengambil alihan kekuasaan. Nanti di Tumapel terjadi pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ken Arok dengan cara pertumpahan darah. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjut. Sobat-sobat sejarah, tentang keberadaan Kerajaan Singosari atau Kerajaan Tumapel ada beberapa sumber, baik yang berasal dari dalam maupun sumber yang berasal dari luar. Sumber dari dalam diantaranya adalah Kitab Pararaton. Kemudian Kitab Negara Kertagama, ini yang dibuat oleh Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Kemudian ada dua prasasti, diantaranya Prasasti Kedadu dan Prasasti Mula Manurung. Sementara sumber yang berasal dari luar diantaranya adalah Kronik Cina. Ini berita dari dinasti Yuan yang mengatakan tentang Tumapan. Ini mungkin dikasihkan sebagai Tumapel. Itulah sumber sejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Sedangkan letak dari Kerajaan Singosari atau Tumapel adalah di sekitar daerah Malang. Ingat, Malang terkenal akan apelnya, terutama di Kota Batu ya. Menurut Kitab Pararaton, Tumapel adalah salah satu daerah yang menjadi bawahan Kerajaan Kediri, yang pada waktu dipimpin oleh Raja Kediri Kertajaya yang dikenal dengan sebutan Dandang Genis. Sementara Tumapel, ya, ini daerah setingkat kecamatan atau bupati ya, yang dipimpin oleh Aku yang bernama Tunggul Ametung, yang beristrikan Ken Dedes. Salah seorang pengawal dari Aku Tunggul Ametung adalah seorang pemuda yang tampan, yaitu Ken Arok. Ken Arok terpesona akan kecantikan dari seorang Ken Dedes, sehingga muncul niat dari Ken Arok untuk memiliki Ken Dedes. Maka Ken Arok mulai menyusun rencananya untuk memiliki Ken Dedes. Tidak cara lain yaitu merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok kemudian pergi memesan sebuah senjata yang berupa keris dari seorang empu yang terkenal ahli dalam pembuatan keris, yaitu Empu Gandring. Tapi sayang, Empu Gandring ya, menjanjikan keris itu agar sakti mandraguna harus 1 tahun pembuatannya. Sementara Ken Arok menginginkan hanya 5 bulan saja. 5 bulan setelah pemesanan, Ken Arok datang kembali kepada Empu Gandring untuk melihat keris yang sedang dibuatnya itu. Dan ternyata kerisnya belum selesai. Tapi Ken Arok merebutnya, kemudian menusukkannya ke dada Empu Gandring. Sebelum Empu Gandring menghembuskan napasnya, Empu Gandring mengatakan kutukannya. Selain membunuh Empu Gandring, juga akan membunuh keturunan dari Ken Arok itu sendiri. Sobat-sobat sejarah, setelah memperoleh keris Empu Gandring, Ken Arok lantas menitipkan keris itu kepada sahabatnya yang juga sama-sama pengawal istana Tumapel, yaitu Kebo Ijo. Keris ini oleh Kebo Ijo selalu dibawa-bawa sehingga masyarakat Tumapel mengetahui bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo. Setelah
siasat untuk mengambil kekuasaan dari Tunggul Ametung, maka keris itu dipinta kembali oleh Ken Arok. Maka terjadilah sebuah pembunuhan oleh Ken Arok terhadap Tunggul Ametung. Inilah yang mungkin disebut dengan kudeta berdarah di Tumapel. Dengan terbunuhnya Tunggul Ametung dengan keris tersebut, masyarakat Tumapel menuduh bahwa pelaku utama adalah Kebo Ijo. Itulah salah satu siasat yang dilakukan oleh Ken Arok. Maka menduduki tahta Aku Tumapel. Dengan demikian, maka pembunuhan atas diri Tunggul Ametung dilatar belakangi asmara antara Ken Arok dengan Ken Dedes. Setelah terbunuhnya Tunggul Ametung, masyarakat Tumapel meminta kepada Ken Arok untuk menggantikannya, dan Ken Arok menyatakan bahwa dirinya tidak lagi sebagai Aku, tapi menjadi raja. Untuk sementara, hanya dikatakan bahwa pendiri kerajaan Tumapel atau Singosari adalah Ken Arok. Nah, setelah menjadi raja, Ken Arok ingin melepaskan diri dari kerajaan Kediri. Dia memperoleh gelar Sri Rajasa Sang Amurwa Budi. Sobat-sobat sejarah, pada tahun 1222 terjadi peristiwa perangan antara Kediri dengan Tumapel, di mana perang ini dia terbelakangi konflik antara kaum Brahmana dengan Raja Kertajaya atau Dandang Genis di Kediri, di mana kaum Brahmana tidak mau menyembah kepada Kertajaya yang menganggap dirinya sebagai dewa. Kaum Brahmana akhirnya meminta bantuan kepada Ken Arok sebagai raja di Tumapel. Gayung pun bersambut, pucuk dicinta ulang tiba. Maka Ken Arok mempersiapkan tentaranya, prajuritnya untuk perang dengan Kertajaya. Bahkan banyak daerah-daerah yang menjadi bawahan Kertajaya membantu Tumapel. Hal ini disebabkan karena pajak yang sangat berat yang dilakukan oleh Raja Kertajaya. Dan ternyata dalam perang Ganten, Ken Arok berhasil mengalahkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Dengan kekalahan kerajaan Kediri, maka sekarang berbalik. Kediri menjadi bawahan dari kerajaan Tumapel. Sekarang kerajaan Tumapel yang menjadi penguasa. Sobat-sobat sejarah, setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok berhasil membawa masyarakatnya ke arah kemajuan, bisa mensejahterakan rakyatnya. Hal ini karena beban pajak rakyat Tumapel setelah kekalahan Kertajaya menjadi ringan. Sebelumnya, rakyat atau negara atau daerah bawahan harus membayar pajak yang sangat tinggi kepada penguasa, yaitu ke Kediri. Sobat-sobat sejarah, ternyata kutukan dari Empu Gandring terbukti di kerajaan Tumapel ini. Mengapa? Karena kisah suksesi atau pengalihan raja itu diwarnai dengan pertumpahan darah yang dilatar belakangi intrik politik dan balas dendam. Sobat-sobat sejarah, peristiwa pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok akhirnya diketahui oleh Anusapati. Siapakah Anusapati? Anusapati adalah anak dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Maka pada tahun 1247 akhirnya Ken Arok pun harus terbunuh oleh Anusapati dengan keris empuk. Tidak banyak diceritakan tentang
pemerintahan pada masa Anusapati. Tetapi masyarakat Singosari mulai ada kemunduran karena Anusapati kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Salah satu kebiasaan dari Anusapati adalah hobi menyabung ayam. Ini digunakan kesempatan oleh Toh Jaya. Siapakah Toh Jaya? Toh Jaya adalah anak dari Ken Arok dengan Ken Uma, istri dari Ken Arok juga. Nah, ketika Anusapati sedang asik menyambung ayam, Toh Jaya menikamnya dengan menggunakan keris empuk gandum. Sobat-sobat sejarah, masa pemerintahan Toh Jaya pun tidak banyak diceritakan, bahkan Toh Jaya pun harus menerima perlawanan pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggawuni atau Wisnuwardana. Ini masih anak dari Ken Dedes dengan Tunggul Angku. Setelah Toh Jaya mangkat, tapu pimpinan kerajaan Tumapel dipegang oleh Ranggawuni yang bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ini didampingi oleh Mahesa Cempaka. Ingat bahwa Ranggawuni adalah anak dari Anusapati, sedangkan Mahesa Cempaka anak dari Mahesa Wong Ateleng. Berarti ini menunjukkan bersatunya dua dinasti, yaitu Ken Arok dan Tunggul Ametung dengan istri yang sama, yaitu Ken Dedes. Pada masa pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan pada rakyat Singosari. Pada tahun 1253, Wisnuwardana mengangkat Kertanegara atau menobatkan Kertanegara putranya sebagai Dua Raja atau semacam kota mahkota yang ditempatkan di Kediri sebagai bawahan dari Tumapel. Nah, pada masa inilah ibu kota Tumapel yang bernama Kutaraja dipindahkan ke Singosari. Nah, ternyata ya, ibu kota Singosari ini lebih terkenal, lebih populer dari Tumapel, sehingga muncullah istilah Singosari sejak saat itu yang lebih terkenal dari Tumapel. Setelah Ranggawuni wafat pada tahun 1268, maka putranya yang bernama Kertanegara menjadi Raja Singosari. Nah, pada masa Raja Kertanegara inilah Singosari mencapai puncak kejayaannya. Masa pemerintahan Kertanegara diwarnai dengan ambisi ekspansionis, yaitu ingin meluaskan wilayahnya ke seluruh Nusantara, baik dengan cara penaklukan maupun dengan membina persahabatan. Sebagai salah satu realisasi dari cita-cita politiknya adalah mengirim Arca Ambokvasa sebagai tanda persahabatan dengan kerajaan Singosari. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang. Apa tujuannya? Yaitu untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. Ini antisipasi ya, dalam rangka menjaga serangan dari luar, terutama dari kerajaan Mongol yang berkuasa di Cina. Pada tahun 1289, Kublai Khan dari dinasti Mongol kembali mengirim utusan yang bernama Mengki untuk memaksa agar Kertanegara tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Namun apa yang terjadi? Justru Mengki tersebut dilukai oleh Kertanegara, yaitu dengan cara merusak wajahnya. Tentu saja ini membuat murka Kublai Khan dan mengancam
akan segera menghukum Kertanegara. Sobat-sobat sejarah, kita akan lihat bagaimana corak kehidupan masyarakat kerajaan Singosari. Yang pertama, kehidupan dalam sistem politik atau sistem pemerintahan pada masa kerajaan Singosari, ya, di mana ada perbedaan antara kitab Praraton dengan kitab Negara Kertagama tentang silsilah atau urutan raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Singosari. Bisa kita lihat bagian berikut. Adalah agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di kerajaan Singosari adalah Siwa Buddha. Ini merupakan campuran atau sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha. Nah, bahkan Raja Kertanegara pun menganut aliran Tantrayana. Sementara bahasa yang digunakan pada kerajaan Singosari adalah selain bahasa Jawa kuno, tentu saja bahasa Sanskerta. Dalam bidang perekonomian, karena kerajaan Singosari ini ada di sekitar Kaliberatas, maka dipastikan bahwa salah satu sistem perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Singosari adalah agraris, itu dalam bidang pertanian. Kehidupan sosial budaya masyarakat Singosari diantaranya ada beberapa peninggalan yang merupakan hasil peninggalan kerajaan Singosari. Di antaranya yaitu beberapa candi, ada Candi Kidang, Candi Jargo, dan Candi Singosari. Sementara prasasti, ya, ada prasasti Kedadu dan prasasti Mula Malurung. Dan juga ada beberapa arca yang sangat terkenal, ya, yang merupakan peninggalan kerajaan Singosari. Di antaranya adalah arca Kendedes yang sangat terkenal, dan juga arca Amoghapasa. Adapun keruntuhan dari Singosari terjadi pada masa Raja Kertanegara pula. Hal ini disebabkan Kertanegara fokus untuk bersiap menghadapi serangan bangsa Mongol, yaitu Kublai Khan. Tiba-tiba muncul serangan dari Jayakatwang, ini Raja Gelanggelang yang masih keturunan Raja Kediri. Ini semacam balas dendam terhadap Raja Kertajaya yang dikalahkan oleh Ken Arok. Nah, pada tahun 1292 Jayakatwang berhasil menghancurkan dan membunuh semua pembesar-pembesar kerajaan Singosari. Ada seorang menantu dari Kertanegara yaitu Raden Wijaya yang berhasil meloloskan diri. Bahkan Raden Wijaya nanti diberi maaf oleh Jayakatwang dan diberikan sebuah hutan namanya Tanah Terik yang nanti menjadi sebuah negara, sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, dengan demikian maka berakhirlah, ya, Kerajaan Singosari yang berlangsung dari tahun 1222 sampai dengan 1992. Nah, berikutnya adalah ketika Jayakatwang berhasil mengalahkan Kertanegara, datanglah serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh 3 orang jenderal perang dengan membawa 30.000 tentara. Ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk bersama-sama menghancurkan Kerajaan Kediri yang sedang dipimpin oleh Jayakatwang. Dan ternyata dengan bantuan dari Raden Wijaya, bangsa Mongol berhasil membawa Jayakatwang untuk dibawa ke negeri Cina. Maka, ya,
dengan taktik yang sangat jitu, tiba-tiba Raden Wijaya berhasil sekarang menghancurkan, memporak-porandakan tentara Mongol yang masih ada di Pulau Jawa, sehingga para tentara Mongol tersebut lari tunggang langgang meninggalkan Pulau Jawa. Mungkin inilah salah satu kekalahan terbesar bangsa Mongol di Pulau Jawa. Dengan perginya tentara Mongol, maka sekarang muncullah Raden Wijaya sebagai raja di Pulau Jawa dengan munculnya kerajaan Mojopahit. Sobat-sobat siaran, demikianlah pembahasan kali ini tentang kerajaan Singosari dengan tema kudeta berdarah di Timur Tengah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.